Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya apa kabar? Salam sejahtera, salam sehat, dan salam sukses buat semuanya. Mohon maaf baru ada video lagi dan teman-teman banyak yang nanya, baik teman-teman subscriber maupun teman-teman daber, juga di lingkungan saya banyak yang nanya, "Loh, kemana perginya channel YouTube Aji Dharma Susanto?" Ya, banyak yang nanya-nanya, "Kok hilang?" Gitu kan. Bahkan yang paling heboh, yang sesuai judul ini nih ya, ini, "Hati-hati Aji Dharma Susanto penipu." Heboh ya, makanya daripada itu di sini saya mau bercerita sajalah, saya bercerita. Saya mau dibilang klarifikasi atau apa, saya akan bercerita karena saya juga akhirnya banyak mendapatkan komentar-komentar yang dilaporkan ke saya soal saya akan membeli beberapa channel YouTube. Teman-teman baik yang mungkin subscribe saya atau tidak, yang mungkin sudah puluhan ribu atau ratusan ribu, bahkan juga mungkin kalau ada jutaan mungkin ya. Dikiranya saya akan membeli channel mereka dengan tawaran puluhan juta dan saya belum membayar. Nah, ini yang paling heboh. Dipikirnya saya adalah seorang penipu. Makanya hati-hati, Aji Dharma Susanto penipu. Ya. Jadi teman-teman yang melakukan itu bukan saya. Saya ulangi, yang melakukan itu bukan saya. Yang melakukan itu bukan saya. Sampai 3 kali ya saya ngomong ya teman-teman. Nah, gimana ceritanya? Jadi begini teman-teman, kenapa channel saya hilang dan media sosial, akun-akun media sosial saya yang lainnya juga hilang, itu karena punya saya dihack, ya dihack orang, diambil orang YouTube saya dan yang lain-lainnya, jadi akhirnya juga menghilang. Gimana ceritanya, gimana kronologinya, itu mungkin sama yang saya alami dengan teman-teman yang sekarang dialami. Jadi sekitar 6 bulan lalu, itu saya dihubungi oleh seseorang yang DM ke media sosial saya, DM nanya, "Mau dijual nggak channel YouTube-nya?" Gitu kan. Nah, saya waktu itu kepikiran mungkin karena saya pernah posting di akun media sosial saya, salah satunya mungkin di FB kalau nggak salah. Saya iseng-iseng bercanda gitu kan, saya mau jual channel YouTube dengan harga waktu itu saya pasang 100 juta buat bercanda gitu. Kalau ada yang berani, ayo silahkan gitu kan. Saya bercanda begitu. Nah, ternyata mungkin saya pikir ini orang yang nanggepin karena mungkin ngelihat status saya gitu kali ya, mungkin gitu. Nah, akhirnya saya bercandain juga gitu kan. "Ya saya mau jual, tapi kalau mau ketemu semua, ketemu kita," gitu kan. Saya gitu, emang dia nawar berapa gitu kan, saya awalnya juga nawarnya sekitar seratusan gitu, saya kasih tawaran, terus turun lah gitu. Tercapailah di titik angka yang kita deal gitu kan, tapi saya mau ketemu, saya bilang gitu, karena kita harus bikin surat pernyataan jual beli, surat akad jual beli, kemudian nanti saya serahkan semuanya yang berhubungan dengan channel YouTube saya itu, gitu kan. Terus dia bilang nggak bisa karena dia ngakunya nih dari Jambi awalnya. Terus berikut-berikutnya dia ngaku namanya adalah Wahyu dari Lampung yang punya bos di Jambi. Nah, mungkin teman-teman juga kalau dihubungin juga gitu gitu. Nah, pada awalnya dia itu ngaku sebagai apa ya, yang ditugaskan mencari channel untuk dibeli oleh bosnya ini. Bosnya ini siap dengan dana yang udah ada, katanya gitu. Nah, terus kemudian, saya berpikir bahwa, ya itu tadi kalau jual beli harus ketemu langsung.
dia bilang ini digital, udah zamannya digital. Jadi nanti saya nyerahin apa, kemudian dia transfer uangnya gitu. Kebetulan saya di posisi sedang ya sangat membutuhkan uang untuk anak-anak kuliah gitu kan. Nah, terus kemudian ya mungkin teman-teman bisa lihat nanti di sini ya. Ini sebagian yang menjadi korban dia ya untuk pola berikutnya. Jadi saya waktu itu eh, diberikan jaminan berupa sebuah channel YouTube yang diaku punya dia dengan subscriber sudah 3 juta lebih. Saya masih ingat namanya adalah Lagira Official. Saya cek memang ada channel YouTube itu gitu kan. Terus dia kalau Bapak nggak percaya ini dipakai buat jaminan. Saya ngasih channel ini ke Bapak, saya kasih emailnya, passwordnya segala macam gitu kan. Ini akunnya, akun YouTube-nya gitu. Dia gitu by chatting, by WA gitu kan. Setelah dia minta nomor WA saya gitu. Nah, terus akhirnya saya bilang saya tetap kalau mau dijual ya kita harus ketemu di satu tempat. Kata dia nggak bisa karena jauh di Jambi katanya kan gitu. Oke, setelah itu saya nggak balas-balas lagi, nggak saya tanggepin. Nah, kemudian eh jarak 1 bulan setelah itu HP yang saya pakai itu tiba-tiba rusak, mati total. Jadi saya nggak bisa pakai HP saya dan saya nggak bisa ngupload YouTube saya ke channel YouTube. Gitu, video-video saya ke channel YouTube saya nggak bisa ngupload sama sekali. Nah, setelah itu baru saya coba cari HP pengganti untuk karena kan saya kerja harus ada hubungan dengan teman-teman semua yang biasa menghubungi saya lewat WA segala macam itu lewat HP. Makanya saya cari HP pengganti, setelah dapat tiba-tiba masuk lagi DM dari dia nih, chatting dari dia, masih nanyain, Pak masih ada nggak channel lain yang mau dijual atau channel Bapak masih mau dijual lagi nggak gitu kan. Saya pikir nih orang agak serius nih gitu kan. Nah, saya pikir agak serius terus saya tantang saja bahwa ya udah dealnya berapa gitu kan. Saya pikir gitu. Terus akhirnya dia deal di angka sekian, kemudian dia minta, dia nanya, "Kok saya nggak ngupload-ngupload video di channel YouTube?" Saya bilang, "HP saya rusak, kemudian, nggak bisa ngupload." Terus dia bilang, "Sini saya bantu Pak, saya perbaiki," gitu kan, "biar Bapak bisa ngupload lagi di HP ya Bapak yang baru," gitu kan. Nah, itu dia karena waktu itu saya memang lupa password dan dia nggak bisa masuk ke channel YouTube saya karena password semuanya ada di HP yang lama. Dan HP yang baru itu saya sama sekali udah nggak inget gitu kan, udah puluhan tahun kan, gitu. Saya coba macam-macam tapi nggak bisa dengan berbagai cara gitu, sampai dibantuin teman-teman juga, nggak bisa dan akhirnya dia nawarin bantuan. "Saya coba bantu Pak," gitu, "siapa tahu nanti bisa ini dan Bapak bisa jual ke saya," katanya gitu. Nah akhirnya dia minta email, lalu ya udah itu nge-hack saya, gitu. Jadi berpura-pura baik tapi nusuk. Ya, manusia. Saya nggak tahu apakah dia orang Indonesia atau orang luar negeri, apakah dia komplotan atau pribadi. Yang pasti dia memakai pola seperti itu, menawarkan untuk membeli channel, kemudian ada jaminan channel lain yang diaku sebagai channel miliknya, dan kemudian dia meriset semua setelan pabrik HP kita untuk mengupload video-video di channel YouTube, dan dia mengambil alih channel kita. Gitu. Nah, kemudian setelah itu saya nggak bisa ngapa-ngapain lagi, saya baru sadar, wah saya kena tipu nih gitu. Saya kena tipu, mungkin setengahnya juga pas pada waktu chatting itu, entah kena hipnotis atau apa, sehingga saya nurut-nurut aja gitu. Nah, dari situ saya jarak berapa bulan kemudian dilaporkan oleh sahabat saya, Kak Ade Bibir, yang, "Ini kok ada laporan ke saya minta nomor WA-nya, Kak Aji," gitu kan. Saya nggak kasih karena, saya nggak percaya kan waktu itu saya udah cerita sama Kak Ade Bibir dan beberapa teman lain bahwa channel saya diambil orang, di-hack gitu kan. Saya ceritain kronologinya begitu-begitu dan mereka juga ngasih tahu ke orang yang DM bahwa, "Mas Aji nggak mungkin melakukan itu," gitu. Karena ya saya dinilai sebagai orang yang gaptek lah gitu, kurang update dengan teknologi.
Sehingga kalau untuk urusan menghack gitu, mereka yakin saya nggak bisa gitu. Nah, terus kemudian kemarin juga ada beberapa temen yang ngelaporin di kolom komentarnya Kak Gilang Dirga itu, Adis gitu kan, Adis, Gilang Dirga itu, bahwa banyak yang mengaku, banyak yang menjadi korban dari saya, gitu kan. Nah, mungkin seperti ini ya, teman-teman bisa baca di sini, menjadi korban dari saya yang mau beli channel YouTube-nya dengan harga puluhan juta, tapi belum bayar gitu kan. Ada beberapa channel yang mungkin sudah puluhan ribu dan ratusan ribu gitu. Nah, di sini saya ingin menekankan, menjelaskan bahwa saya juga menjadi korban dari pola yang sama seperti itu. Dan setelah saya amati ternyata bukan cuma saya, banyak sekali YouTuber-YouTuber yang teman-teman saya yang ada di Kalimantan, yang ada di Semarang, ya, YouTuber-YouTuber mancing yang channelnya hilang tiba-tiba. Dan juga kemarin saya sempat memperingatkan teman-teman YouTuber yang ada di Cilacap gitu kan, yang ditawari juga untuk mau dibeli channelnya. Saya bilang, "Jangan, itu penipuan. Saya sudah jadi korbannya." Gitu. Jadi, saya juga berusaha mengingetin teman-teman semuanya, nanti kalau ada orang yang mengatasnamakan Aji Dharma Susanto atau channel Aji Dharma Susanto, itu adalah penipu. Karena saya sendiri sudah tidak memegang channel itu, ya sudah dihack channel saya, diakui oleh orang lain yang dengan zolimnya dia berlagak sebagai malaikat, sebagai penyelamat, sebagai pahlawan, tapi dia sendiri melakukan penipuan. Tujuannya untuk apa? Yaitu untuk diperjualbelikan channel itu. Bisa jadi juga dipakai sebagai sarana untuk mempromosikan hal-hal yang kurang baik, bisa judol atau apa, itu seperti itu. Jadi mungkin channel akan diambil alih oleh dia, digunakan untuk sesuatu yang memang tujuannya kurang baik gitu. Nah, jadi di teman-teman di sini yang mengalami pola yang sama seperti itu, kalau nanti mendapat tawaran, abaikan. Jangan diterima atau ditanggapi. Itu adalah penipuan. Sekarang ini marak sekali, tren sekali, phishing-phishing ya, penipuan di dunia digital online, apalagi ya channel-channel YouTube yang diperjualbelikan. Nah, itu juga banyak. Jadi teman-teman hati-hati, jangan mudah percaya kalau ada orang mengatasnamakan Aji Dharma Susanto mau beli channel teman-teman semuanya dengan harga puluhan juta yang menggiurkan, karena mungkin channel teman-teman sekarang ini mulai sepi penonton, dan itu dirasakan banyak YouTuber, sehingga ketika ada orang menawarkan ingin membeli channel dengan harga puluhan juta sampai ratusan juta, mungkin ya itu penipuan gitu. Saya adalah korbannya. Semoga cerita ini meluruskan yang sudah terjadi, dan itu bukan saya, sekali lagi bukan saya. Saya tidak bisa melakukan hal seperti itu. Saya ya cuma seorang daber, seorang pengisi suara yang nggak berurusan dengan teknologi seperti itu. Oke teman-teman, semoga ini bisa membantu meluruskan yang sudah terjadi dan akan terjadi, semoga tidak terjadi kepada teman-teman YouTuber yang lain yang nanti akan ditipu oleh Wahyu atau siapapun ini yang ngaku-ngakunya dari Lampung, punya bos di Jambi, ya, dan ya mungkin komplotan atau pribadi saya nggak ngerti. Ya pasti saya nggak redo juga channel saya diambil. Semoga neraka jahanam menjadi balasannya. Amin. Saya nggak redo, channel saya juga diambil, dan saya menjadi korban dari kezoliman orang yang punya niat jahat seperti ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.